Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafaa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis yang ke-217 dari 1000 hadis hafalan. Temanya tentang kekalnya surga dan neraka. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqalu li ahli jannah, dikatakan untuk penduduk surga, khuludun la mauta, kekal, tidak ada kematian. Bagi ahli nar, dan untuk penduduk neraka, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, khuludun, kekal, la mauta, tidak ada kematian. Rawal Bukhari, meriwayatkannya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, tentang pengokohan iman kepada hari akhir. Tentang pengokohan iman pada hari akhir. Artinya ada awal, ada akhir. Ada yang hadir, ada yang gaib. Dan itu fitrah, itu tuntutan akal. Itu berita yang disampaikan lewat wahyu. Artinya orang dikatakan beriman bila mengimani akan adanya hari akhir. Mengimani perkara-perkara gaib. Dan itu sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar sama sekali. Dan hadis di atas salah satu pemberitahuan akan adanya hal itu dan hikmah untuk orang yang mengimani, dia akan semakin memperkokohnya. Karena asli kehidupan itu di sana. Ya, dunia itu amat sangat sebentar. Ashabul Kahfi 300 tahun lebih mereka ditidurkan, dan ketika bangun saling tanya, berapa lama kita di sini? Jawabnya, pagi atau sore atau bahasa semisal. Kita pun juga merasakan yang sudah berumur 15 tahun, 20 tahun, dan berikutnya 50, 60, 70. Dari apa yang sudah kita jalani, lalu kita kenang sekarang, sebetulnya ayat masih baru kemarin, tapi kenyataannya sudah sekian puluh tahun, tampak tua. Itu jelas dunia itu adalah amat sangat sebentar.
Sementara asli kehidupan itu di sana yang kita akan segera. Dunia yang orang rata-rata mencari itu semakin ditinggalkan. Hari akhir di sana asli kehidupan banyak orang tidak menyiapkan, ternyata semakin dekat. Makanya untuk memperkokoh keimanan, itu semua wajib untuk dipikir, direnung. Di dunia beramal belum ada balasannya, di akhirat tempat balasan bukan tempat untuk beramal. Makanya kalau penyiapannya tidak disiapkan dari sekarang, lalu orang sudah di sana ingin bersiap-siap, pasti jadi orang yang menyesal dan merugi. Jangankan orang jelek, yang baik saja masih kurang. Apalagi yang jelek, yang mengatakan Rabbirji'un, la'ali a'malu sholihan fima taraktu, ya Allah pulangkan saya ke dunia. Dipastikan saya beramal apa yang saya tinggalkan. Allah jawab, kalah, sekali-kali tidak bisa. Dan juga Allah menandaskan di sana itu asli kehidupan, wa inna dar akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan yang terakhir, entah itu surga maupun neraka, itulah kehidupan. Andaikan mereka mau tahu. Itu tadi bacaan pertama untuk memperkokoh iman pada hari akhir. Lalu yang kedua, di antara sistem pendidikan Islam adanya targhib dan tarhib. Targhib motivasi, penyemangatan, adapun tarhib peringatan, pewaspadaan. Artinya kita disemangati akan adanya surga penuh dengan segala kenikmatan. Semua mendapatkan apa yang jadi harapan. Senang terus, semakin lama semakin senang, tidak ada kebosanan. Tidak ada pertengkaran. Yang ada itu adalah hanya kesenangan. Fitrah akan terpanggil, konsekuensinya beramal, nah itu dimotivasi, segeralah untuk mendapatkannya dan kamu akan segera mati. Kalau kamu nggak segera beramal, apa bekalmu? Demikian juga tarhib, peringatan, pewaspadaan. Dunia kan segera kamu tinggalkan. Musibah dunia nggak seberapa sudah bagaimana ngerinya neraka. Dan segala kengerian itu ada di sana. Untuk orang yang asli penduduk neraka, dibikin tidak keluar karena memang mereka memiliki sebab kekal. Itu kondisinya la yamutu fiha wa la yahya. Nggak hidup, nggak mati. Dikatakan hidup tapi nggak bisa merasakan nikmatnya hidup. Dikatakan mati, ternyata mereka tidak akan pernah merasakan yang namanya kematian. Dan yang ada adalah kengerian terus. Ini termasuk tarhib. Awas, itu mengerikan. Musibah dunia seberapa saja enggak. Musibah dunia enggak seberapa saja sudah berat. Lalu bagaimana musibah neraka yang amat sangat mengerikan. Dan itu supaya banyak dipikir dan direnung. Sehingga ketika punya kebaikan, ternyata masih sedikit. Punya kejelekan, kok masih bertumpuk. Kalau matimu sedang sedikit kebaikanmu, apa bekalmu? Kalau kematianmu sedang banyak dosamu, bagaimana? Apakah enggak suram masa depanmu? Ini supaya banyak menjadi bahan renungan, bahan muhasabah. Tentunya kita berdoa, semoga kita diberi kemampuan. Kemudian pelajaran yang nomor 3, yang memiliki sifat kekal asli itu adalah Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan Allah itu adalah kekal. Hanya Allah saja yang asli punya sifat kekal. Selebihnya makhluk,
Ada itu diadakan, setelah ada ditiadakan, itu sebuah kewajaran. Tapi ada di antara makhluk yang Allah kehendaki kekal. Ada makhluk yang dikehendaki oleh Allah kekal. Bukan asli kekal, tetapi Allah menghendaki kekal. Di antaranya apa yang disebutkan di hadis tadi. Di lafaz yang lain dipanggil, hai penduduk surga. Mereka menyambut, semisal labbaika wa sa'daik. Kepenuh panggilanmu, kebaikan ada di sisimu. Mereka ditanya apa ini? Mereka menjawab kambing. Dikatakan bukan, ini kematian. Lalu yang dijelmakan kambing lalu disembelih. Dikatakan sekarang enggak ada kematian, yang ada hidup selamanya. Tentunya untuk penduduk surga yang ada hanya kesenangan. Nah, semoga kita di antaranya. Demikian satunya dikatakan, penduduk neraka. Mereka menyambut, apa ini? Mereka mengatakan kambing. Dikatakan bukan, ini kematian. Kemudian disembelih, mereka tahu. Sehingga dikatakan kekal, enggak ada kematian lagi. Ini yang paling mengerikan. Lalu pelajaran berikutnya tentang kondisi penduduk neraka. Itu tidak satu kondisi, tapi banyak kondisi. Ada yang kekal, ada yang tidak kekal. Ada yang tenggelam, ada yang tidak tenggelam. Ada yang dimatikan, ada yang tidak dimatikan. Ada yang berada di dasar, dan juga ada yang berada di tempat yang paling dangkal. Lalu siapa yang mendapatkan ancaman kekal? Jawabnya kepada mereka yang telah tegak hujah, lalu membantah berbagai macam peringatan telah disampaikan, enggak menggugah hatinya untuk bertobat, dan sampai mati dia berada di dalam pembangkangannya. Sehingga diputuskan kafir. Dia hidup, masuk masa balik. Dilengkapi dengan indera, telah datang arahan. Gamblangnya surga dan sebab masuk. Gamblangnya neraka dan sebab masuk. Mereka diberi kemauan, diberi kemampuan. Enggak ada penghalang. Maka pada kondisi segamblang itu, ternyata mereka memilih neraka, membantah, menantang, mendustakannya, menghinakannya, sombong, menolak Allah, menolak Rasul, menolak kebenaran. Akhirnya mereka dimatikan dalam keadaan itu. Nah, itu yang termasuk memiliki kondisi kekal. Na'udzubillah min dzalik. Adapun yang lain-lain, ada yang berbeda. Termasuk mukmin ahli tauhid yang punya dosa. Itu hanya sementara dan akan betul-betul dimatikan. Wa amatahullah mitatan. Rawahu Muslim. Akhirnya ketika mereka sudah menjadi abu atau anggota sujud tidak terbakar, maka nanti akan diambil. Allah akan izinkan syafaat. Ada orang mengadu, ya Allah temanku, ya sudah kamu ambil. Ia turun, ia ambil temannya. Itu namanya syafaat. Setelah itu akan dicek siapa di hatinya ada sebiji sawi dari iman, separuh biji sawi dari iman. Nanti akan dikeluarkan. Dan Allah pun juga akan mencawuk dengan 2 cawukan. Yang Umar mengatakan, andaikan saya tersangkut pada cawukan terakhir, itu sudah beruntung. Sehingga mereka nanti akan dimasukkan ke surga, akan tumbuh bagaikan capar-capar yang tumbuh subur. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga. Nah, semoga kita mendapatkan syafaat. Itu diantara kondisinya. Ada yang kekal, ada yang
tidak kekal. Maka yang diprogramkan untuk kita semuanya, diupayakan neraka hanya lewat secepat kilat atau secepat burung terbang atau secepat kuda lari atau secepat orang lari, tapi yang jelas itu selamat. Makanya bila minta surga Firdaus. Nah, itu semuanya adalah mendorong kepada kita untuk memperbanyak pembekalan dan waspada dari dosa. Dan ingat umur kita adalah sangat sedikit sekali dan orang itu bisa mati sewaktu-waktu, tidak perlu apa semenit lagi, 2 menit lagi kita tidak tahu, tapi yang jelas karena itu pasti, maka itu masuk kategori maknanya adalah dekat. Demikian beberapa pelajaran telah kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.